لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu ialah agama Islam. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan dan semoga tercurahkan pula kepada kita dengan penuh ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebab keimanan dan ketakwaan itu merupakan sumber dari segala sumber kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Marilah kita kerjakan perintah Allah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, dan marilah melakukan amal soleh supaya kita selalu memperoleh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya tidak akan bosan-bosan mengajak supaya bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimahullah, kali ini kita akan membacakan tentang hari Nuzulul Quran. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Pada hari ini kita sudah mencapai yang ke-5 hari. Adalah merupakan keberhasilan bagi bangsa kita, khususnya umat Islam di Indonesia, menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran pada nanti tanggal 17 Ramadan, mulai dari Masjid Istiqlal yang diselenggarakan suatu panitia negara hingga ke surau-surau dan musola-musola di seluruh pelosok negeri Indonesia. Mudah-mudahan peringatan Nuzulul Quran nanti di negara kita ini akan tetap berkesinambungan sejalan dengan tegak dan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan diselenggarakannya nanti peringatan Nuzulul Quran itu mengingatkan kita supaya selalu menghayati sekaligus mengamalkan isi kalimat Al-Quran. Sungguh maha terpuji Engkau ya Allah. Jadikanlah peringatan kitab suci Al-Quran itu sebagai pendorong kami dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh bagi kesinambungan pembangunan bangsa kami. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin.
seperti yang telah dibacakan tadi pada pembukaan. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Surat Quran Al-Isra ayat 82. Dari ayat ini kita dapat menarik pelajaran yang dapat dijadikan dasar bagi kita bahwa orang-orang mukmin telah mempunyai pegangan hidup berupa Al-Quran yang dapat menyelamatkan hidupnya dan membawa rahmat bagi kelangsungan kehidupannya, baik sekarang maupun di akhir nanti. Sungguh Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejak awal kerasulannya tertanggal 17 Ramadan hingga tahun ke-23 dari kerasulannya itu. Al-Quran diturunkan pada 2 tempat, di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang terpelihara dan terjaga dari tangan-tangan kotor manusia. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Oleh karena itu, sekarang atas kebenaran Al-Quran tidak akan terdapat bagi orang-orang yang bertakwa, sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Sungguh betapa Allah Maha terpuji lagi Maha Agung yang telah memberi petunjuk kepada kita yang berupa Al-Quran, sehingga kita terlepas dari kegelapan hidup yang menyesakan kita. Oleh karena itu, marilah kita amalkan semua isi yang terkandung dalam Al-Quran, baik berupa perintah maupun yang bersifat larangan. Mengamalkan Al-Quran berarti kita memperoleh petunjuk yang amat berharga, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kesejahteraan di akhirat. Alhamdulillah, kita sekarang masih dalam bulan Ramadan. Secara tidak langsung kita telah diingatkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, baik secara bersama-sama di dalam tadarus maupun secara sendiri di rumah. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu menunjukkan kecintaannya kita kepada Al-Quran. Akan tetapi, bulan Ramadan bukanlah satu-satunya bulan yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Iqra'ul Quran fa inna lahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat besok untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis ini kita dapat menarik pelajaran bahwa membaca Al-Quran itu merupakan perisai di dunia sebagai pedoman hidup kita dan menjadi penolong di akhirat selagi kita memerlukan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca Al-Quran dalam lingkungan keluarga kita dan dalam rumah tangga kita. Selanjutnya kita masyarakatkan Al-Quran dalam lingkungan tangga dan jamaah pengajian kita. Insya Allah kita akan memperoleh berkah berbagai hikmah dari pembudayaan membaca Al-Quran itu, sehingga tercipta dan kerukunan hidup dan yang bahagia lahir maupun batin, diliputi ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan firman Allah yang termaktub di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shadimina was shadiqat wal khafidina furujahum wal khafidati wal khafidina wal khafidina wal zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Sesungguhnya orang-orang Islam itu laki-laki maupun perempuan, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang selalu tetap dalam ketaatan, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang benar laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang sabar laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang khusyuk laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang melihara kehormatannya laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang banyak menyebut Allah laki-laki maupun perempuan. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dengan keterangan ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Islam yang mengerjakan kebaikan seperti jujur, sabar, khusyuk, senang bersedekah, melaksanakan puasa dengan ikhlas, menjaga kehormatannya dari berbuat zina, serta selalu menyambut Allah dalam sikap dan perbuatannya, maka disediakan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita amalkan Al-Quran dan kita masyarakatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tumbuh akhlak Al-Quran yang membawa hikmah yang banyak bagi kita. Kita mengetahui bahwa tidak sedikit orang memeluk agama Islam karena mendengar alunan ayat Al-Quran dengan irama yang menyejukkan hati mereka. Demikian itu telah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka karena cinta
dekat pada Allah dan takut atas azabnya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, bertambahlah iman mereka dan keberuntungan mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Marilah kita berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi karunia nikmatnya serta petunjuk ke jalan yang diridhoinya guna memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.